Bab 050. Segitunya takut aku keguguran? Tanyanya. Ya iyalah, kamu pikir suami mana yang mau istrinya kecapean terus keguguran? Aku nunggu lama loh buat kehamilan kamu, aku berkorban banyak hal supaya sperma aku subur. Masa iya aku biarin semuanya sama kayak dulu? Aku gak mau perjuangan aku sia-sia. Umurku udah gak muda, aku udah 35 tahun, malah mungkin seharusnya udah punya 2 atau 3 anak, tuturku bersemangat. 29. Natasha menyandarkan kepalanya di bahuku, aku meletakkan laptop dan mendekap Natasha. Natasha mendongak menatapku. Aku nurut aja deh sekarang, demi anak kita aku gak akan egois. Kalau menurut kamu itu yang terbaik bagi kami, aku akan ikuti kemauan kamu, ucapnya tulus. Aku tersenyum puas dengan ucapan Natasha. Tapi, cari artnya jangan yang muda ya, apalagi seksi dan bohai, aku gak mau nanti kamu malah jadinya punya gundik daripada punya art. Natasha memicingkan mata, dia mulai cemburuan. Nggak seksi sih, palingan yang agak gedean doang dadanya, hehehe, aku malah mengusili dia. Lih, kok jahat sih? Natasha mencubit perutku kencang. Au, iya cuma bercanda sayang, kamu gak akan tergantikan kok, kamu tetap yang paling cantik dan paling seksi buat aku kesakitan akibat cubitan kencang darinya. Ah, Natasha galak sekali sekarang, dia tak segan untuk mencubit atau menggigitku jika aku bercanda kelewatan, apakah ini bawaan bayi kami? Awas aja kalau kamu berani selingkuh dan macam-macam sama cewek lain, aku akan kebiri kamu terus aku goreng juniornya, lalu aku jejalin ke mulut kamu biar tahu rasa. Ancamnya keras, Natasha melotot marah padaku. Dia lalu turun dari tempat tidur, keluar dari kamar dengan membanting pintu keras. What? Natasha kenapa sensitif sekali? Padahal aku cuma bercanda loh, tapi dia malah mengancamku sesadis itu. Ngeri. Aku curiga, Natasha akan ngidam yang aneh-aneh nantinya, jangan-jangan dia juga akan benci padaku seperti semalam. Ah tidak, jangan seperti itu, aku takkan sanggup berjauhan dengannya. Aku segera turun dari tempat tidur dan keluar kamar untuk menyusul Natasha. Aku harus membujuknya agar dia tak marah, bahaya kalau Natasha tak mau dekat-dekat denganku atau benci padaku, jatah mingguanku akan terancam. 30. Aku merasakan tubuhku terguncang beberapa kali, lalu aku merasakan juga tepukan-tepukan pelan di pipiku, aku mengerjap. Apa sih ini? Aku tak ingin membuka mata, belum saatnya juga aku bangun, jangankan pagi, subuh pun sepertinya belum, karena masih senyap. Hek. Aku merasakan sesuatu yang berat dan terus-menerus menimpa perutku naik turun, hingga membuat aku benar-benar terganggu. Aku membuka mataku lebar-lebar, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat itulah aku terkejut melihat Natasha berada di atas perutku, terus bergerak naik turun di sana, pantas saja aku merasa sesak. Kamu ngapain sih? Aku kan lagi tidur. Aku agak marah. Habisnya gak bangun-bangun, aku udah bangunin dari tadi, tapi kamunya tidur terlalu nyenyak. Jawabnya tanpa rasa bersalah. Ini kan memang waktunya tidur, buat apa juga kamu bangunin aku? Aku jadi dongkol. Aku gak bisa tidur, temenin, rengeknya. Ini waktunya tidur, aku besok harus ke kantor, kalau aku gak tidur aku bisa ngantuk, mending kamu juga tidur aja, daripada gangguin aku. Aku memarahinya. Aku benar-benar sangat ngantuk, aku tak mau tidurku diganggu. Aku ini bukan pengangguran, aku harus tidur cukup agar tak mengantuk saat di kantor. Tapi aku gak bisa tidur, aku gak ngantuk, kamu temani aku nonton ya.
Rengeknya lagi. Natasha menarik tanganku agar aku bangun, tapi aku tak mau. Aku sungguh ingin tidur. Ayo temani aku gak bisa tidur. Natasha terus menarik tanganku. Aku tetap tak mau. Arregegegeh, ini menyebalkan sekali. Aku menarik tanganku kasar darinya, lalu aku bangun dan melotot padanya. Bisa gak kamu gak usah minta yang aneh-aneh? Aku ini capek, aku butuh istirahat aku cuma malam, bisa gak kamu ngertiin aku sekali aja, hah? Jangan bersikap seperti anak kecil terus, kamu udah dewasa sekarang dan udah mau jadi seorang ibu. Kamu harus bisa lebih dewasa lagi, aku muak dengan sikap kekanak-kanakan kamu itu. Aku memarahi Natasha dengan sangat lantang, aku tak bisa menahan emosiku lagi. Aku mengambil bantal dan melemparkannya sembarangan dengan kencang. Prang! Bantalnya mengenai vas bunga hingga terjatuh dan pecah. Natasha menatapku tak percaya, dia tak berkata lagi. Aku tak peduli, aku tidur kembali dan menutup seluruh tubuhku dengan selimut. 31. Biarkan saja, dia harus dikasih pelajaran sekali-kali, tak boleh terus-menerus dimanjakan, malah semakin melunjak. Dia marah takkan lama, nanti dia pasti akan bersikap manja lagi. Untuk apa aku peduli? Kurasakan Natasha turun dari ranjang, lalu berjalan menjauh. Masa bodoh? Memangnya siapa juga yang mau tidurnya diganggu malam-malam begini? Dia tidak sopan, mengganggu tidur seorang suami yang selalu lelah ini, tak berperasaan sekali. Aku memejamkan mataku, aku masih mengantuk, sudah sepantasnya aku menikmati tidurku ini. Aku terlelap kembali setelah beberapa saat mengatur emosiku lebih dulu. Samar-samar ku dengar suara azan berkumandang di telingaku, aku yang sudah biasa bangun untuk salat subuh setelah adanya Natasha menjadi sangat peka terhadap suara azan. Kau tahu, selama ini aku memang berstatus sebagai seorang muslim, tapi aku tak pernah salat, lebih tepatnya aku hanya Islam KTP saja, hehehe. Tapi, sejak hadirnya Natasha, aku mulai belajar banyak darinya, termasuk soal ibadah yang memang seharusnya dilakukan setiap umat muslim di dunia. Aku mulai belajar memperbaiki ibadahku, minimal salat yang aku benarkan, walau kadang-kadang masih bolong-bolong sih. Tapi aku tak lelah untuk belajar lebih baik, apalagi aku akan segera memiliki anak, aku tak mau anakku nantinya jadi seperti aku yang tak pandai beribadah. Setidaknya anakku nanti bisa mewarisi Natasha dalam banyak hal, termasuk agamanya. Aku mengerjapkan mata yang terasa masih berat ini, subuh adalah waktu yang paling malas untuk bangun tidur. Kau tahu, suara lantunan azan subuh itu bagaikan sebuah nyanyian pengantar tidur yang membuatku ingin tidur lebih lama, karena saking lembut dan halusnya suara itu. Tapi, bukan berubah namanya kalau masih saja menuruti hawa nafsu, aku segera menepis rasa kantukku akibat suara azan itu. Aku bangun dan duduk, mengumpulkan segenap jiwa dan ragaku sebelum pergi ke kamar mandi. Setelah kurasa sudah kumpul semua, aku pergi ke kamar mandi, membuka pakaian dan mengguyur tubuhku di bawah shower yang airnya dingin. Entahlah, aku sangat suka mandi air yang biasa saja padahal masih subuh, aku tak suka mandi air hangat. Aku menyabuni dan menyampoi rambut dan tubuhku ini, lalu menyikat gigi. Setelahnya aku keluar sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Ketika aku hendak mengambil hair dryer untuk mengeringkan rambut, aku baru menyadari sesuatu. 32. Sesuatu yang hilang dari kamarku, dari tempat tidurku. Natasha. Aku tak ingat sama sekali kapan Natasha bangun, karena seingatku tadi aku bangun lebih dulu, dan lantai kamar mandi pun masih kering,
itu artinya Natasha belum masuk ke kamar mandi. Lalu, kemana perginya dia? Aku tak melihatnya dimanapun. Apakah Natasha sudah pergi ke dapur untuk memasak? Aku tak ambil pusing, segera saja aku memakai kaos dan celana pendek, lalu memakai sarung dan salat subuh dahulu, takut keburu batal. Karena jika aku melihat Natasha, sudah dipastikan kalau tanganku takkan bisa menahan untuk menyentuhnya, hehehe. Usai salat subuh, aku melipat sajadah dan sarungku, kemudian menyimpannya di tempat semula. Aku melihat sebuah bantal tergeletak di lantai dekat jendela, dan sebuah vas yang pecah berserakan di sana. Ah, iya, aku ingat, semalam aku marah pada Natasha karena dia menggangguku, lalu aku melemparkan bantal karena sangat marah padanya. Aku keluar dari kamar untuk mencari Natasha, pasti dia ada di dapur sekarang. Aku pergi ke dapur, tetapi keadaan masih sepi saja, tak ada kompor menyala atau penanak nasi yang lampunya menyala ketika sedang memasak nasi, semua masih terlihat rapi tak tersentuh. Lalu, kemana Natasha? Tak mungkin dia keluar dari rumah di subuh begini, Natasha itu penakut. Aku pergi ke ruang tengah, di mana di sana ada kasur lantai yang biasa kami tiduri saat menonton TV, tapi Natasha tak ada di sana. Aku pergi ke kamar Natasha yang dulu, mungkin saja dia ngambek dan pindah ke kamarnya. Saat aku membuka pintu, aku menghela nafas lega, karena aku lihat Natasha berada di atas sajadahnya dengan mukena yang membalut tubuhnya. Dia baru selesai salat subuh rupanya, aku lega melihatnya baik-baik saja. Aku menghampiri Natasha dan berjongkok di hadapannya. Aku kira kamu kemana? Aku cariin kamu loh, takut diculik jungkok, candaku sembari tersenyum lebar. Natasha tak menanggapi candaanku itu, dia fokus melipat mukena dan sajadahnya. Natasha berdiri dan menyimpan alat salatnya di atas ranjang. Aku mendekapnya dari belakang, aku menciumi tengkuknya gemas. Natasha tak bereaksi apa-apa, biasanya dia akan merengek kegelian atau semacamnya, tapi kali ini tidak, dia diam saja. Sayang, masih ngambek ya? Maaf soal semalam ya, aku gak sadar kalau aku lempar bantal, aku meminta maaf untuk kesalahan semalam. Natasha tak merespon, dia kemudian melepaskan pelukanku dan melengos pergi keluar dari kamar. 33. Aku tahu Natasha marah padaku, dia pasti kecewa lagi gara-gara aku semalam. Aku membentak juga melempar bantal sebagai pelampiasan kemarahanku. Dia pasti merasa kalau aku benci padanya. Tidak, bukan itu, aku hanya ingin tidur nyenyak saja, kalaupun dia ada kemauan, aku ingin dia meminta esok hari saja, jangan tengah malam dan mengganggu istirahatku. Aku menyusul Natasha keluar dari kamar, dari atas tangga aku melihatnya sedang menyapu lantai. Aku sudah menyewa seorang pembantu untuk bekerja di rumahku ini, yang rencananya akan datang hari ini. Baguslah, kalau ada pembantu, Natasha takkan kecapean, dia bisa melakukan kegiatan kuliahnya dan belajar dengan tenang. Aku segera turun, mengambil alat pel dan mengepel bagian lantai yang sudah disapu oleh Natasha tadi. Meski aku membantunya, Natasha tetap acuh padaku, seolah aku ini memang tak ada, dia selalu menolak untuk melihat aku. Aku tak mau memikirkan itu, mungkin saja memang Natasha masih ngambek, nanti kalau ngambeknya hilang, dia akan biasa lagi. Setelah mengepel, aku membantunya mencuci pakaian, lalu menjemurnya. Aku duduk di ruang tengah sambil menonton TV, Natasha sedang memasak di dapur. Aku tertawa-tawa saat menonton film kartun yang selalu aku tonton setiap pagi. Aku sudah dewasa, tapi aku masih suka menonton film kartun yang menurutku memang tak pernah bosan walaupun ditonton berulang kali.
Natasha datang membawakan secangkir kopi panas dan menyajikannya di meja. Dia pun beranjak untuk kembali ke dapur. Aku menarik Natasha dan mendudukkannya di pangkuanku. Temani aku ya, masih pagi begini dingin banget. Aku butuh selimut sehangat kamu, ucapku gombal. Natasha tak berkata, matanya menatap lantai, dia tak menatapku sama sekali. Aku memeluknya, mengusap-usap perutnya yang masih rata itu. Hei, hari ini jadikan pergi ke rumahnya Laila. Katanya kamu mau ikut bantu-bantu siapin keperluan bayinya, aku berbasa-basi lagi. Natasha tetap diam, dia seolah tengah puasa ngomong saat ini. Sejak tadi aku hanya terus bertanya, namun tak mendapatkan jawaban apapun, aku jadi kesal dibuatnya. Aku memegangi wajah Natasha agar menghadap padaku, tapi Natasha menolak, dia turun dari pangkuanku dan pergi. Apalagi ini? Cobaan apalagi yang kau berikan padaku Tuhan? Kenapa rasanya cobaan terus bertubi-tubi muncul dalam hubungan kami? Tapi 34. Ya, namanya juga hubungan, setiap hubungan pasti akan memiliki konflik, bukan? Hingga pagi tiba, Natasha tak sedikit pun berbicara padaku, baik saat kami sarapan bersama atau saat aku akan pergi, dia hanya mencium tanganku dan masuk kembali ke dalam rumah. Aku pergi ke kantor dengan hati yang gundah, tak tenang rasanya jika Natasha seperti ini, ada rasa yang sepi dalam relung jiwaku. Kantor. Sayang, jam berapa kita ke rumah Laila? Aku mengirim chat pada Natasha. Aku harap dia tak marah lagi, aku rindu senyumannya. Ting. Natasha membalas. Pukul 15.30 balasannya. Mau beli hadiah sekalian buat babynya Laila gak? Tanyaku. Ya, balasnya singkat. Aku mendengus kesal, kenapa Natasha tak mau bicara? Harusnya kalau tak mau bicara secara langsung, ya balas dengan baik saja chat dariku, bikin kesal saja. Ya udah, aku jemput kamu nanti sore ya, kamu siap-siap aja pesanku lagi. Aku pergi sama Mas Bandi aja, balasnya. What? Kenapa dia memilih pergi bersama Bandi, bukan denganku? Tapi kan kita belum beli hadiahnya, aku agak protes. Aku beli sendiri, balasnya. Tapi uangnya ada di aku, balasku. Uangku masih ada, balasnya. Astaga, Natasha kenapa? Apa dia semarah itu padaku hanya karena kelakuanku semalam? Aku kan semalam hanya meminta hakku untuk tidur nyenyak, memangnya salah? Aku menyimpan ponselku dengan kasar di atas meja, aku jengkel pada Natasha. Natasha sudah dewasa sekarang, dia juga kemarin-kemarin sikapnya lebih dewasa, tapi kenapa sekarang seperti anak kecil lagi? Aku mulai lelah menghadapinya, tapi aku juga tak mau berpisah darinya, karena jujur saja aku sangat mencintainya. Aku juga takkan bisa lepas darinya, karena dia adalah tanggung jawabku setelah orang tuanya meninggal gara-gara aku. 35. Apalagi bayi yang selama ini aku nantikan ada dalam rahimnya, aku tak mungkin membuangnya hanya karena egoku ini. Aku harus lebih bersabar lagi dalam menghadapi Natasha, bagaimanapun juga, Natasha baru berusia 22 tahun, dia pasti belum sepenuhnya dewasa. Sorenya, aku langsung ke rumah Fandi, karena Natasha sudah ada di sana diantar oleh Bandi. Meski aku mengajaknya pergi bersama berkali-kali, tetapi Natasha tetap menolak, dia memilih untuk pergi bersama sopir pribadinya. Tiba di rumah Fandi, aku disambut hangat oleh Fandi, sementara Natasha dan Laila ada di kamar sedang mempersiapkan keperluan bayi yang akan lahir dalam beberapa waktu lagi. Ada apa? Tanya Fandi tiba-tiba. Apanya? Aku balik bertanya. Lu sama Natasha datang masing-masing, kalian lagi marahan.
Tanyanya lagi. Begitulah, dia ngambek lagi, jawabku malas. Ibu hamil ngambekan? Itu udah biasa kok, timpal Fandi. Aku menoleh padanya yang duduk di sampingku. Biasa gimana? Tanyaku lagi. Laila waktu hamil muda juga kayak gitu, dia dikit-dikit ngambek, dikit-dikit baper, gue hampir nyerah aja, pengen banget gue balikin dia ke kakaknya. Tapi, gue ingat semua kebaikan dia, sifat sabarnya, kelembutannya, terus gue mikir lagi, apa iya gue gak bisa bertahan cuma karena dia berubah kayak gini? Ya gue coba nambah kesabaran lagi, lambat laun dia mulai biasa lagi, setelah kehamilannya membesar dia malah lebih keibuan, tutur Fandi, bercerita tentang sikap Laila yang juga berubah saat hamil muda.